Pertama permohonan maaf dari Pak Masmen, beliau tidak bisa hadir di sini. Kemudian diutus tadinya Pak Deputi Bidang Industri dan Investasi Pak Hengki, namun beliau lagi mendadak lagi sakit. Jadi tadi malam saya diminta untuk hadir di sini. Yang terhormat Pak Lim Banding dan teman-teman semua, mohon maaf saya nggak bisa nyebut namanya satu-satu karena ini juga mendadak. Intinya sih adalah bagi kita inisiatif-inisiatif seperti ini sangat bagus, dan kita sangat mendukung inisiatif seperti ini karena ini kan menambah attraction baru atau cara menikmati destinasi yang lebih memberikan experience base kepada para wisatawan baik asing atau lokal. Karena biasanya kan semua maunya pakai pesawat, jadi dari poin ke another point, tapi on the way to the other point itu biasanya kan dia miss. Cuma misalnya Jakarta ke Bali, udah selesai, Anda nikmati Jakarta, terus kemudian di Bali. On the way Jakarta to Bali, itu kan sebenarnya ada banyak tempat yang bagus, ada banyak kebudayaan yang bagus, termasuk kulinernya, dan itu kan nggak bisa dialami. Nah, ketika kita menikmati ini kan sebenarnya Jakarta ke Bali, ada banyak titik-titik on the way to Bali, misalnya Jogja, ini kan bisa di-showcase Jogjanya. Terus kemudian di beberapa tempat misalnya Semarang atau Malang, itu kan banyak dan ada perbedaan budaya yang cukup menarik untuk diberikan atau menjadi experience base daripada wisatawan. Dan ini tentunya bukan, kalau biasanya point to another point, kita nggak peduli dengan perkembangan yang terjadi di antaranya. Nah, kalau dengan ini, semua turis itu akan mengalami atau wisatawan mengalami apa sih keistimewaan dari suatu tempat. Mungkin ada paket-paket tour yang mungkin lebih menarik yang bisa dikondisikan dengan inisiatif ini, yang mungkin bisa jadi tematik. Misalnya bisa di tematiknya seperti apa. Nah ini, dan kemudian dengan program seperti ini bukan hanya memberikan impact kepada destinasi, tapi juga pada UMKM dan ekonomi kreatif lainnya. Misalnya kita bisa merasakan bisa kulinernya di daerah itu, tempat oleh-oleh, jadi atau ada seni pertunjukan budayanya. Jadi ini bisa dibikin macam-macam tematik untuk ngembangin daripada sekedar misalnya orang naik bus ke titik itu, tapi ada banyak attraction yang bisa dibuat, dikombinasikan, dan kita berharap inisiatif ini bukan hanya cuma harusnya bisa menggandeng berbagai stakeholders sehingga membuat wisatawan memiliki experience yang luar biasa, yang mungkin memorable, yang tidak bisa dilupakan. Saya ingat waktu sempat sekolah di Australia, biasanya kalau saya mau ke, saya kemudian kuliahnya di Perth, teman ke, misalnya saya mau ke Melbourne, saya biasa pakai pesawat, ada teman nyoba pakai motor, dia nyebrang Burun. Nah, pakai pesawat banyak banget pesawat yang murah, tapi ada tour yang pakai kereta dan itu mahal. Kenapa? Jadi dia bisa berapa hari, bisa seminggu, crossing the desert dari barat ke timur, itu mahal, dan itu berarti di setiap ini kan sama nih, ini kan cuma cara menggunakan bus yang luxury, jadi bisa masuk ke segmentasi yang lebih tinggi, sehingga orang enjoy dengan dalam perjalanan.
Nah ini jadi dia bangun experience di tiap titik itu, dan dia juga bisa mengembangkan attraction sehingga membuat journey menuju ke titik yang di final itu lebih menarik dan itu lebih memorable. Nah, kita berharap inisiatif seperti ini bisa menjadi daya tarik untuk datang ke Indonesia bagi wisatawan mancanegara atau bagi wisatawan yang ingin merasakan experience base. Karena gini, sekarang ini akan ada pergeseran dari commodity based consumption menjadi experience based consumption. Kalau kita lihat, apalagi semenjak pandemi orang nggak bisa keluar, orang kecenderungan untuk saving, untuk di spending pada saat dia bisa bertraveling. Bukti lain, ketika ada pameran atau misalnya untuk travel book fair, itu macetnya kalau di JCC macetnya sampai ke Sudirman itu macet semua, antusiasme tinggi banget. Contoh lain, lagi pas bangun tol MBZ Jakarta ke Bandung itu bisa 5-7 jam. Orang ke Bandung ngapain? Pasti kuliner atau enjoy experience di sana. Suasananya lebih beda dari Jakarta. Sebenarnya apa yang dia ingin makan atau ingin dirasakan ada semua di Jakarta atau even di Bogor. Tapi feel-nya itu kan nggak dapet. Dia rela ngantri berjam-jam menuju Bandung untuk merasakan itu. Nah, pergeseran experience based consumption ini harusnya bisa ditawarkan melalui program dan inisiatif ini. Nah, makanya kita di Kemenparekraf sangat mendukung program atau inisiatif seperti ini dan bisa melibatkan atau membuat tailor-made sehingga bisa memberdayakan komunitas-komunitas dan juga UMKM lokal yang menjadi memperkaya attraction tadi, sehingga setiap wisatawan memiliki experience yang luar biasa, yang memorable, sehingga akan kembali lagi untuk merasakan experience yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara hari ini bisa memberikan pencerahan bagi kita dan juga memberikan inisiatif bagi yang munculnya inisiatif lain, sehingga akan bisa memberikan daya tarik yang lebih banyak kepada destinasi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saifullah, semoga apa yang beliau infokan bisa saya tidak lanjuti. Bisa kita semua pelaku-pelaku di daerah juga nanti menikmati hasil yang dikembangkan oleh sebuah moda Bali Royal. Tapi sebelum kita berbicara Bali Royal, yuk Pak, saya sedikit memberikan sebuah video kecil cerita saya, khayalan saya. Siapa tahu ini bisa membuat sebuah karya yang membanggakan Indonesia di mata dunia. Mari Pak, kita sebentar hasil karya saya di dalam transportasi yang sedang saya geluti saat ini. Saya lulus di sebuah sekolah kecil Pak, itu sekitar tahun 1979 saya lulus sekolah dasar. Lantas saya lulus di SMP 83 dan lanjut ke 86. Ketika dulu saya hanya bisa mengatakan kepada orang tua saya, Pak, Ma, Ibu, saya minta uang. Untuk apa? Ya untuk jajan. Kan nggak punya uang, kan belum kerja, kata dia bilangnya. Nah, tapi ketika pada saat itu pemikiran kita kan hanya taunya diberi.
Tapi kan tidak tahu rasanya bagaimana orang tua kita itu mencarikan uang buat kita. Kita hanya bisa melihat, oh ayah saya tertawa, oh berarti senang, ya. Ya itu seperti itu saja. Kita belum tahu masalah apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Tapi kita belum tentu juga tahu orang tua kita gimana kan uangnya ya. Nggak tahu. Kita tahunya diberi uang, ya. Nah, setelah dari situ saya 86 tidak melanjutkan pekerjaan, tidak melanjutkan studi saya. Karena apa? Saya berpikir orang tua saya kan orang tua sederhana. Tidak ada, kata orang bilang, yang menjadi seperti sekarang anaknya gudang garam, Pak. Anaknya dari perusahaan-perusahaan jarum. Yang ketika mereka pada saat ini mereka minta E300 pun tidak datang besoknya, Pak. Kalau saya mau untuk E300 bagaimana, Pak? Kita harus kerja dulu, kerja. Saya ingat dengan kata Pak Jokowi, kerja. Nah itulah yang kita terapkan di sini di Bali Royal ini, nanti akan cakupannya akan semua ke sana. Oke, jadi saya hanya sekilas saya pandang aja. Yuk masuk ke slide saya. Saya tidak ada waktu yang mencegah Anda. Selama Anda punya keinginan, kembangkan kemampuan Anda. Tidak ada manusia yang tidak mampu, Pak. Saya yakin semua orang bisa mampu. Cuman mengertikah dia bahwa mereka punya kemampuan? Belum tentu. Baik, lanjut Pak. Lanjut. Ini adalah saya. Gambar saya, kantor saya di Tomang Raya 47. Agen saya adalah PT Prima Wijaya Indatur. Mereka berorientasi kepada perjalanan wisata. Wisatanya ini kita tidak menghandle tamu dari dalam negeri. Kita menghandle tamu dari luar negeri, Asia, Eropa, dan Amerika. Lanjut. Nah, ketika saat ini saya selang beberapa waktu perusahaan saya melebarkan atau mengembangkan sebuah anak perusahaan di jasa transportasi, karena itu sesuai arahan dari Kementerian Perhubungan Darat bahwa perusahaan moda angkutan darat harus tersendiri dan tidak boleh bersatu di dalam induk perusahaan biro bidang wisata. Karena apa? Ya kita harus tahulah. Karena satu, pemerintah juga ingin agar kita sebagai perusahaan ini tidak terbebankan oleh pajak yang tinggi. Kalau transport saya di dalam tur, semua hotel semua dalam tur, itu akan menjadi beban berat dari perusahaan hidupnya. Maka dikeluarkanlah transportasi itu sesuai kebijakan pemerintah, yaitu kita berdiri sendiri namanya PWI Transport. Ya. Dan setelah PWI Transport yang tadi Bapak kita lihatkan, saya berusaha untuk memberikan yang lebih baik dari yang terbaik, Pak. Tapi kita catat ya, Pak, saya tidak mengatakan kecap saya nomor 1. Sedangkan di luar sana, Anda boleh lihat, semua branded kecap selalu, mana ada yang mengatakan kecap nomor 2. Ada, Pak? Tidak ada, semua berlomba nomor 1. Tapi nomor 1 yang bagaimana? Bisa Ibu jawab, nomor 1 yang bagaimana? Ada yang nomor 1 yang lari cepat di nomor 1. Nah, kalau kita yang bagaimana? Nomor 1-nya yang terbaik, yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat dalam kondisi baik. Itulah satu jiwanya saya dalam membuat satu perusahaan ini. Tidak ada kata menyerah. Kita harus menjadi tuan rumah, menjadi sebuah perusahaan, sebuah pelayan masyarakat yang baik, ya. Nah itulah maka disebut kita dengan ini kita akan memberikan kepada semua bapak-bapak di sini, suatu saat pasti akan menikmati program ini apabila kami sudah berjalan, ya. Nah, kami ingin menjadikan kami ini sebuah transportasi yang memiliki fasilitas world class, ya. Tetapi terus terang saja, saya tidak sebagai pemajunya atau sebagai perintisnya tidak merasakan bahwa saya world class. Tapi kita berusaha untuk bikin world class. Karena yang menilai Anda semua, bukan saya. Oh, saya seorang world class.
Siapa lu? Yang menilai Anda semua. Seperti tadi saya berbincang-bincang dengan Kristen. Sebenarnya orang di luar sana mengatakan saya bos. Selamat pagi bos Aping. Selamat pagi. Satu lagi ngomong, loh, saya sendiri mengatakan saya bukan bos, Pak. Kita aminkan saja, Pak ya. Amin ya, Pak ya. Nah, tetapi justru malah yang menjadi bosnya itu adalah Anda semua, para pelanggan-pelanggan saya nantinya akan menjadi bos. Oke, lanjut. Nah, di sini misi saya memberikan solusi untuk perjalanan wisata yang nyaman dan aman. Sebelum saya lanjut, mungkin kata Bapak, nyamannya Bapak seperti apa sih transport, Pak? Menurut pandangan Bapak, nyamannya, menurut konsep Bapak? Nyamannya? Ya, menurut pandangan Bapak, nyaman dan aman. Nyaman dan aman ya. Menurut saya sih, kalau nyaman tuh ya tempat duduknya sih. Kalau kayak busway itu kan nyamannya kebanyakan berdiri tuh. Habis macet, kadang bisa lah tempat duduk. Perbatasannya kurang menurut saya. Berarti tempat duduknya ya, Pak ya? Oke. Lanjut dari Bapak, mungkin nyamannya, amannya seperti apa? Mungkin kalau dari saya nyaman tadi disampaikan terkait dengan pelayanan ya Pak. Mungkin kalau amannya dari safety kendaraan Pak, dari izin Pak. Mungkin kalau itu sih Pak dari saya mungkin. Ya, semua orang punya titik sudut pandang mengenai aman itu apa, nyaman apa gitu loh. Nyaman untuk dirinya sendiri, nyaman untuk lingkungannya, atau dan lain-lain Pak. Iya Pak ya. Oke, saya menciptakan mode yang nyaman dan aman supaya Anda gitu loh. Aduh, saya udah capek ini, sudah 1 hari kerja. Saya mau nikmati mobil, berkeliling lagi naik mobil wisata, dia sewa lah mobil wisata. Tetapi yang dia sewa wisata nyamannya itu nyaman menurut dia seperti apa? Oh ini udah nyaman Pak. Nah, karena Anda tidak pernah bertemu dengan pembanding. Kamu mengatakan, contoh misalkan, saya suka sama si Mince, teman sekolah saya SD, suka sama Mince. Dia mengatakan, oh kalau saya sama Mince nyaman Pak. Nah ketika saya lulus jadi dari kuliah, ketemu lagi si Mary. Nah ternyata lebih baik dari si Mince. Pandangan kita luas bertambah. Nah ketemu lagi pas ketika kita bermasyarakat, kita datang ke Kementerian Parekraf, ternyata ada pegawainya Pak Saifullah cantik ya. Waduh kayaknya dia kalau sama saya rasanya nyaman banget ya, sapaan dia nyaman banget. Itu menjadikan semua orang itu nyaman itu berdasarkan pemikiran dan kondisi. Tapi di Bali Royal ini kita sudah memahami apa yang Anda inginkan. Tadi yang disebutkan, saya mengumpulkan sebuah kursi yang nyaman. Satu, apa yang kita pertama? Anda naik mobil, apa yang Anda pertimbangkan pertama kali? Ketika Anda memilih bis, apa Anda pertimbangkan pertama kali? Ayo, siapa yang kasih? Pertama kali Anda melihat, apa yang Anda lihat? Kalau lihat wanita, saya terus terang aja lihat wajahnya dulu, face-nya cantik nggak? Oh, kayak Sophia Latjuba. Nah, ketika naik bis, apa yang Bapak pertimbangkan dan timbul di image Bapak pertama kali? Harga. Ada yang mengatakan harga. Tapi jauh lebih penting bukan harga, Bu. Yang pertama dia lihat, kalau memang dia pemandu yang mengerti sebuah kenyamanan, dia akan lihat supirnya siapa sih itu? Pertama yang tanya, pengemudinya siapa? Pertama yang dilihat adalah pengemudinya dulu. Itu bagi orang bijak. Tapi kalau orang yang tidak bijak, dia akan lihat, wih mobilnya cakep lu, kacanya double glass lu, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu saja. Ketika nanti supirnya kemana-mana, ya nggak tahu lah, pokoknya bola, yang penting pokoknya mobilnya cakep. Satu. Kalau di kita tidak. Next. Kita menghubungkan jangka pendek dan panjang kepada wisatawan. Ketika Anda sudah merasa sebuah fasilitas yang lengkap,
Anda sudah merasa mengikuti aturan pemerintah, arahan dari kementerian-kementerian yang terkait, maka terciptalah hubungan jangka pendek, dan di mana jangka hubungan baik kepada pemerintah maupun kepada tamu-tamu yang akan berwisata dengan kita. Nah, ada sebagian orang bilang pelaku-pelaku perusahaan di sini banyak terjadi. Ketika ada sewa bus, dia akan layani sewa bus. Tetapi banyak perusahaan yang tidak menjaga bahwa itu adalah ladangnya mereka, bosnya mereka datang, dan dia memesan mobil kan tidak hanya saat itu satu kali saja, Pak. Mungkin dia ada referensikan, bisa direferensi ke ibu, ke bapak, dan sebagainya. Itu yang namanya hubungan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, banyak perusahaan saat ini mereka belum menyentuh sampai ke sana. Maka di Bali Royal ini kita sudah berpikir kita harus memajukan mereka. Kenapa? Ekonomi maju, semua maju, Pak. Nah, ini yang lebih penting, Pak. Jadilah kita sebagai Indonesia yang memiliki devisa yang cukup tinggi bagi tamu, bagi pemasukan Indonesia. Karena kita melihat Indonesia, berapa jumlah penduduknya saat ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nih, penduduk Indonesia nggak tahu berapa jumlahnya. Ada 350 juta, Pak. Kalau dulu Roma Irama nyanyi ya 135 juta ya, saya dengar. Waktu saat Roma Irama nyanyi. Nah, sekarang ini berapa banyak? Sudah 350, Pak. Kita lihat. Loh. Tapi sudah di atas ya, Pak ya. Kamu lihat berapa banyak yang saat ini Anda bisa berkumpul di sini dengan pakai baju yang bagus, dengan pakai sepatu yang rapi. Di daerah masih banyak, Pak, yang perlu kita harus bantu. Nah, dengan inilah kita meningkatkan devisa negara. Kenapa? Negara makmur, negara mereka bisa mensubsidi Anda semua sebagai rakyatnya. Ya, itu kenangan saya, itu tujuan saya, Pak. Tadi ada yang terlewat sebelumnya, mundur. Nah, tadi saya belum bahas masalah tenaga kerja profesional. Saya berkata, saya hanya lulusan 86. Saya SMA. Saya nggak ngerti itu yang namanya kelas-kelas seperti, terus terang aja, saya pakai HP aja kalah sama anak saya lebih pintar. Saya coba bisanya WA. Nah, inilah, Pak, kita akan kembangkan menggunakan tenaga kerja profesional. Jadi nanti ketika di Bali Royal mereka sudah menguasai apa semua, profesional. Dan juga sopan dan tutur bahasanya kita atur juga. Yang penting profesional di mata dunia. Nah, perusahaannya juga demikian, harus. Jangan menjadi perusahaan, udahlah, saya yang penting cukup makan, cukup tidur hari ini, udah selesai. Kan begitu? Next. Nah, kalau kita sendiri mobil kita punya perusahaan sudah merasa baik, ya, terus terang aja kita dapat bekerja sama dan menciptakan pariwisata Indonesia di pelataran nasional internasional. Ya, kembali lagi tadi saya bilang, jadilah tuan rumah yang baik, gitu loh. Siapa yang mengatakan bahwa Anda boleh coba? Betul atau tidak? Sebagian anak Indonesia saat ini ketika ingin berlibur, apa yang dipikiran dia? Kita ke Singapura. Liburan sekolah kita ke Singapura. Yang pertama di Singapura, padahal Indonesia punya Bali, punya Jogja, ya, punya Bromo. Tidak terpikirkan oleh kita, oleh dia. Singapura ada Disneyland. Loh, kok jadi kalah kita sama orang luar negeri? Loh, orang luar negeri aja maunya ke Bali. Indonesia terkenal di mana? Bali. Loh, kok sekarang pelaku-pelaku banyak kan Bali, Pak, Thailand, Phuket. Tapi saya terus terang mengajarkan ke anak saya, mau berlibur, no to Singapura, no to US, Bali. Anda belum pernah menyentuh Bali kalau anak-anak kita. Lihat, itu Bali, Pak, indah banget, saya bilangin. Saya terus terang aja,
ke Bali itu sampai saya belah ke atas Bedugul, saya belah turun ke Danau Buyan itu, waduh, saya bilang saya kalau bisa nggak kerja seminggu betah, bahkan sebulan betah. Itu bagus Pak, Bali indah sekali rasanya tuh, hidup otak saya nggak stres Pak. Sekarang nggak percaya Bapak-bapak, pembuktian Bapak naik pesawat dari Jakarta sampai ke Bali. Ketika Bapak landing, pilotnya atau pramugari sudah ngomong, selamat datang di Bandara Internasional Ngurah Rai. Ini pikiran Bapak ini udah plong Pak, pasti plong. Wih, Bali, begitu dengan peradaban Bali, disambut dengan tarian-tarian musik-musik Bali, tamping, wah, tambah enak lagi. Ketika keluar, tidak ada masyarakat yang mengganggu kita. Jalan-jalan aja nggak apa-apa. Ya, itu keberadaan masyarakat. Ya. Nah, mendukung program pariwisata tadi saya sudah masukin sekalian, mengembangkan keluarga sudah, menciptakan lapangan pekerja sudah. Tapi menciptakan lapangan pekerja ini gini loh Pak. Tadinya ada pengemudi angkutan umum yang hanya bekerja hanya lingkungannya saja. Kita bantu mereka untuk bisa sampai ke titik tertentu, gitu loh Pak. Ya, gimana Pak? Saya pamit dulu, ada agenda lagi. Terima kasih Pak Saifullah. Semoga Bali Royal ini bisa kita destinasikan kepada Kemenpar nanti. Suatu saat salam buat Pak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno Pak ya. Terima kasih Pak. Baik. Nah, ini yang saya bilang, saya membangun sistem ekosistem transportasi pariwisata terintegrasi dan berbasis digital. Ini poin kita hari ini. Ini poin hari ini. Yang Anda saya undang ke sini, ini Anda inilah. Nggak usah, jangan dengan saya sih gampang Pak. Ya, nanti akan dibawakan oleh rekan saya atau tim saya yang lain. Nah itu silakan nanti setelah saya ini. Lanjut. Ya, ini sudah membangun kepercayaan pariwisata Indonesia di mata dunia. Indonesia pariwisata pandemi semua hancur Pak. Ya, lanjut. Ya, ini saya rasa sudah saya bahas. Terus lanjut. Nah, mengembangkan world class armada pariwisata di Indonesia. Ini topik saya yang hari ini saya bicarakan lebih detail. Mobil wisata itu mobil apa sih Pak? Di mata pandangan Anda semua, mobil wisata mobil apa? Pak, mobilnya yang kacanya double. Nah, itu modelnya terbaru. Satunya kan? Nah, yang kedua, Pak, mobilnya yang punya audionya, yang punya lampu gemerlap kalau siang malam, dan bisa karaoke dari pagi sampai sore. Itu yang dicari, itu yang banyak tercipta kondisi saat sekarang. Ya, tapi dengan di Bali Royal ini satu, saya hanya mengusung dua. Yang pertama, bukan masalah model mobil yang kita kembangkan, tapi satu adalah saya kembangkan masalah moda transportasinya yang layak Pak. Yang layak. Yang layaknya bagaimana? Tidak membuat saya susah di jalan. Pak, laporan sopir, Pak, mobil kompresornya mati Pak. Pak, lahar rodanya pecah. Padahal mobil baru loh, kilometer baru 30.000 kok lahar bisa pecah. Nah, belum lagi yang saya alami baru nih kemarin nih supir saya laporan nih. Mungkin saya tidak mau menyebutkan. Bapak punya mobil, pernah membuka baut setir nggak? Baut setir. Pernah membuka nggak baut setir? Ini kita setir nih, kan setirnya miring. Ya kita luruskan dong, dia buka. Karena dari spuring lurus nih, udah lurus, tapi setirnya miring. Berarti kan ada yang salah. Saya baru kali ini mengalami mobil kilometer 30.000, tapi baut as setirnya rusak. Katanya sudah haus. Masuk akal nggak? Pertanyaan saya, ini yang jelek mobilnya, supirnya, atau produknya?
Nah, tapi kalau bengkel mengatakan, Pak ini sudah haus. Saya tanya, hausnya kenapa? Karena pemakaian. Saya bukan anak kecil, 30.000 loh Bu. Kemana sih jalannya 30.000? Kok baut roda bisa haus, baut setir? Tanpa saya berdebat lagi, saya mengatakan produknya jelek. Yang bikinnya jelek atau kesalahan pabrik. Karena nggak mungkin lah kita buka baut setir buat apaan? Nah inilah, kadang-kadang kita mau mencari sebuah menciptakan world class ini, jangan sampai hal itu terjadi. Kita mempercayakan kepada sebuah agen tunggal merek, tanggung jawab. Ya, oke. Dan lagi pula, saya mau jangan sampai tamu saya, aduh, kok merasa AC-nya kurang dingin ya? Kok AC-nya makin lama makin panas ya? Nah itu, padahal dia punya pistonnya tidak bekerja, magnetnya tidak nempel. Nah, belum lagi yang kadang kalau kita lihat, Pak, saya dengar nih ya, kecelakaan bus pariwisata di Jalan Tol Mojokerto Malang, kilometer 800 800-an tuh, saat sekian menabrak tiang listrik di pinggir jalan tol. Nah, setahu saya Pak, di jalur itu mobil itu bisa dihitung. Memangnya kayak jalan tol Jakarta, rebutan jalan. Itu satu mobil, ntar 100 meter atau 300 baru ada satu mobil lagi. Loh kok bisa seperti demikian? Itu ambil contoh ya. Nah, saya memang hari ini khusus datangkan seorang dokter. Nanti dia akan berbicara, menjawab semua itu, ya. Karena sekarang ada nggak sebuah perusahaan yang menyiapkan seorang dokter untuk memeriksa semua pengemudinya? Ya, kenapa disebut world class juga? Saya mau jadi pengemudi saya ini sama seperti pilot internasional. Dimana sebelum menerbangkan Airbus, dia harus masuk cek lab. Bagaimana kolesterolnya, bagaimana jantungnya, bagaimana paru-parunya, semua dicek. Itu yang tadi mana rasa aman dan nyaman pengemudi, tadi saya bilang. Kata yang sangat clear, apa tihangnya aja Pak. Tahu kan tihangnya pakai itunya? Tihangnya gold, karpetnya gold, terus bisnis class merah, terus ekonomi hijau gitu kan. Ekonomi ngantrinya panjang, bisnis class agak mendingan, first class kita datang aja Pak, udah diambilin kopernya. Kita datang, udah nggak pakai tour and travel agent. Passport, can I have your passport? Have you check in online? Okay, let me see your luggage. Okay, you can wait at the lounge. That's first class. Business class masih harus datang, tapi juga sudah diladenin. Perbedaannya fisiknya, cuma polnya aja. ada lainnya aja kan. But that makes the whole thing different. Ini juga sama. Bayangkan kalau naik bus becek gitu kan, it will be different dengan kalau ada pakai karpet. Desainnya is very simple. No matter what bus yang dipilih nanti oleh Pak Ping, apakah Mercedes, Scania, Volvo, any one of them, nanti iconic, orang akan ingat. Tidak hanya ingat dengan servicesnya, which is the user experience, tapi you will be remember with the bus. Nggak bedanya orang sekarang yang suka ke Eropa naik Orient Express, keretanya gitu terus klasik, tapi orang remember, right? Sampaikan MC setelah kita break tadi mengisi tangki dan sekarang semuanya langsung seger kembali ya. Untuk mengikuti kegiatan hari ini, tentu kami menyampaikan apresiasi kepada Pak Pik atas inovasi-inovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan angkutan pariwisata di Indonesia. Tentu kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tidak boleh kita hanya berpaku atau
kooptasi oleh bisnis as usual. Harus ada inovasi-inovasi seperti yang dilakukan oleh Pak Ping dan menghadirkan Pak Imad untuk aspek teknologinya. Sebagai ilustrasi bahwa ada beberapa masukan barangkali Pak Imad dari sistem tadi yang dibacakan, jika disampaikan, jika memang ini kita buat menjadi masif, maka seluruh bisnis proses angkutan pariwisata harus masuk di dalam aplikasi ini. Kalau kita di dalam perizinan ada OSS, Pak, ya kan? OSS itu sistem perizinan kita sekarang yang kemudian menyederhanakan keseluruhan proses dalam satu institusi di bawah Kementerian Perekonomian. Nah, nggak ada salahnya ini juga kita polanya sama OSS, tapi saya pikir ini one stop service bagi siapapun yang akan melakukan perjalanan. Contohnya, tadi kan yang masuk di sini adalah baru bagaimana dia melakukan perjalanan dengan bis kita. Kita harus bisa membuka diri bahwa kemudian masukkan juga first and last mile-nya. Contohnya, setelah sampai di tujuan Bali misalnya, mereka ada opsi. Apakah mau menggunakan rent car, kita ada pilihan di sana, atau seperti di Bali itu ada motorcycle, sewa motor. Nah, kita konekkan Pak ini, sehingga konektivitasnya itu keseluruhannya masuk contohnya. Dan kemudian biasanya para turis-turis asing itu lebih mengedepankan prinsip keselamatan. Mereka menjamin saya melakukan perjalanan dijamin selamat tidak. Jika ini yang kita jual duluan, kenapa kemudian begitu banyak dilakukan inovasi dari sisi produksi kendaraan bermotor? Yang mereka jual itu adalah sekarang airbagnya tambah menjadi 7. Karena aspek keselamatan itu menjadi penting. Dan demikian pula pelaku perjalanan untuk turis misalnya. Nah, ini harus kita kedepankan. Misalnya di dalam aplikasi kita itu sudah muncul bahwa kendaraan ini sudah diuji berkala dan dijamin pramudinya sudah melalui SOP yang tadi disampaikan Pak Ping. Ini muncul di dalam aplikasi pentahapannya, dan kemudian ada inspeksi rutin. Kalau pengalaman saya ke beberapa kota, Pak, contohnya di Istanbul yang cukup bagus, itu mereka pramudinya sebelum ngambil administrasi atau kunci, itu dia tiup alat dulu tuh. Dia tiup alat, selesai, baru keluar hasilnya. Ada kadar alkohol tidak dari tiupan alatnya itu. Kalau ada kadar alkohol, dia disuruh istirahat dulu. Tidak langsung boleh bawa bawa busnya. Dia harus istirahat. Kemudian setelah itu berapa waktu kemudian dia masuk lagi setelah diberi minum dan seterusnya. Kalau kita kan biasanya minum air putih yang banyak dikasih, kemudian saya nggak tahu, dokter yang lebih tahu bagaimana menghilangkan kadar alkohol dalam darah yang dalam waktu yang cepat. Kemudian tiup lagi, Pak. Nah, hal-hal yang seperti ini memang buat kita itu sepele, tapi buat tamu-tamu mancanegara itu menjadi penting. Nah, sebab itu tadi saya sangat senang Pak Ping sampaikan pramudinya diambil darahnya, dites kekentalan darah dan seterusnya. Ini masuk juga informasinya, Pak. SOP terkait dengan penyiapan pramudi itu harus disampaikan. Kemudian tadi bahwa dari sisi fleet management ini saya pikir menjadi penting, dan itu menjadi isu tersendiri bagi mereka yang akan melakukan perjalanan khususnya para turis. Ini juga harus masuk di dalam aplikasi yang nantinya dibangun. Saya lebih menyorot kepada bagaimana konektivitas intra maupun antar moda dalam setiap melakukan perjalanan itu terwujud. Contohnya bahwa dari biasanya mereka perjalanan keluarga misalnya, itu turun dari bandara, itu dia cukup memasukkan informasi jadwal penerbangannya, maka sistem kita itu akan mengkalkulasi. Dan saya paham Pak Imad ini begitu
jago dalam mendesain itu, dan dikalkulasikan bahwa begitu mereka turun di bandara, dijemput yang sekian dengan jenis armada dan disimulasikan perjalanannya sehingga mereka di sana terinformasi secara jelas. Dan dengan pola ini otomatis biasanya sosialisasi dari mulut ke mulut itu lebih hebat daripada kita menayangkan iklan di berbagai macam media. Nah, saya lebih menyorot kepada itu, dan tentu saya bangga dengan Pak Apik. Kami sama-sama 2017-2018 Pak ya. Saya waktu di Kementerian Perhubungan sebelum kemudian ke Jakarta bersama beliau juga untuk melakukan bagaimana percepatan pengurusan perizinan angkutan orang di Indonesia. Nah, itu barangkali singkat yang dapat saya sampaikan, dan tentu regulasi utama sebagaimana kita ketahui ada pengaturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 117 tahun 2018 Pak ya. Itu juga masih sama-sama kita menyusun. Tentu itu menjadi pedoman kita dari sisi penyelenggaraan angkutan pariwisata. Di sana ada SPM-nya, ada 4 aspek terkait dengan angkutan orang tidak dalam trayek. Dan kembali lagi, begitu SPM, yang pertama itu pasti keselamatan Pak. Jadi ini harus menjadi fokus perhatian kita Pak Imad di aplikasi yang nanti dibangun. Bagaimana aspek keselamatan armada yang kita tawarkan, itu yang lihat aplikasi kita langsung yakin dengan apa yang ditawarkan di dalam Bali Royal atau dari sisi aplikasinya. Nah, terakhir saya melihat bahwa atau syarat di Pak Iman, bahwa aplikasi ini sebaiknya jangan web based, tapi langsung kepada kita buatkan aplikasi apps yang bisa di-download melalui Android maupun iOS. Kenapa demikian? Sekarang itu orang sudah sangat tidak familiar dengan web Pak. Sehingga kalau kita muncul dengan sebuah aplikasi berbasis web, itu daya saingnya menjadi sangat-sangat rendah. Tapi begitu kita muncul dengan apps, maka begitu kita viralkan sekali, itu semuanya akan ingin cari tahu. Halo, saya Wawan dari PT Karya Fajar Ultima, atau yang sering disebut dengan KFU. Jadi hari ini kita ngikutin pertemuan yang diadakan oleh Bali Royal. Jadi pada saat ini kami dari KFU istilahnya diminta untuk membantu dalam bus akademi untuk menunjang program bus Bali Royal. Jadi kita terlibat untuk istilahnya untuk pendidikan, keselamatan mengenai pengemudinya. Itu. Jadi kami tetap support dari tim kami untuk melaksanakan pelatihan, pendidikan sampai mendapatkan sertifikasi untuk kompetensi sebagai pengemudi yang berkeselamatan. Itu konsep akademi yang akan di-develop. Kalau ini Pak Rian lebih detailnya, lebih kan Pak Rian ya. Jadi konsepnya kalau di akademi bis yang akan akademi driver untuk Bali Royal ini direncanakan adalah tidak hanya sekedar pengemudi itu tahu bagaimana berkeselamatan, tapi juga mereka harus memiliki berbagai kemampuan yang lain, kompetensi yang lain. Misalkan, pengemudi harus tahu bagaimana menghandle kalau terjadi kecelakaan atau first aid, mampu kemudian melakukan pemadaman api ringan. So, ketika kondisi-kondisi emergensi tersebut terjadi, itu dari dari pengemudi sudah bisa handle. Bisa termasuk akan dilatih pengemudi itu mampu memahami niche atau istilahnya mereka bisa menjadi sewaktu-waktu jadi tour guide ketika katakanlah tour guide yang ada di perjalanan itu berhalangan. Harapannya pengemudi juga akan bisa handle. Termasuk hal-hal yang sifatnya teknis. Oh ini kayaknya konslet dikit ya kan, nggak perlu ninggalkan kendaraan terus panggil emergency call, nggak sampai segitunya. Bisa dilakukan dengan mereka ganti sekring, bisa lah ganti sekring sendiri. Hal-hal yang sifatnya seperti itu, sehingga diharapkan proses perjalanan dari Bali Royal itu dari berangkat sampai tujuan sampai kembali lagi itu menyamankan untuk untuk
pelanggannya atau penumpangnya. Seperti itu kira-kira konsepnya. Dan satu lagi, kami untuk beberapa hal ini bagaimana membuat mereka itu berkeselamatan, kami mengacu kepada goal driver education atau GDE, sehingga ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dipelajari oleh pengemudi. Kemudian untuk bagaimana first aid kemudian lain sebagainya, kami mengacu kepada salah satunya kepada AHA, American Heart Association. Seperti itu kira-kira gambarannya. Iya, ini target kan tahun depan ya Pak? Iya. Progres hari ini untuk prepare dari sisi akademinya ini? Oke, kalau dari akademinya sampai saat ini adalah sampai kepada penyusunan kurikulum atau kira-kira apa yang akan dilakukan step by stepnya selama setahun ke depan. Yang terdekat yang akan dilakukan adalah pemberian atau pembuatan melatih beberapa pengemudi di awal untuk uji coba bahwa sistem ini memang bisa dilakukan atau bahwa pengemudi ini sudah layak. Kita coba beberapa tahapan. Karena tidak mungkin itu langsung diberikan sekaligus, misalkan harus diajarin mengemudi, diajarin first aid, diajarin pemadaman api ringan, firefighting dalam sekaligus, itu pasti memakan waktu bisa 1 bulanan lebih. Nanti kalau dijalankan seperti itu tentunya tidak akan menjadi tidak akan nggak kerja gitu. Jadi akan bertahap prosesnya seperti itu. Ya, dengan kompetensi yang mungkin lebih kompleks ketimbang driver yang lain, apakah resource-nya ada dengan kondisi sekarang? Resource-nya saat ini ada. Di KAIFU sudah mempersiapkan orang-orangnya yang akan mengajar itu. Maksud dari sisi driver yang ada sekarang, Pak? Oh, driver yang ada sekarang, driver sampai saat ini saya belum dapat pemetaannya dari Bali Royal sendiri yang sudah tersedia kompetensinya seperti apa, itu belum. Sehingga kami sampai saat ini masih menyiapkan dari sisi kurikulumnya saja. Setelah kurikulumnya baru nanti kita ketemu dengan drivernya. Tapi beberapa driver sudah ikut salah satu kegiatan tentang keselamatan. Itu yang kami tahu sih. Gitu. Oke, selain dari si driver, challenge selain mungkin soal infrastruktur yang mungkin kan ini trayeknya akan panjang gitu. Iya. Dari Jakarta ke Bali dengan kondisi medan yang tidak sama tiap daerah. Betul. Apakah sudah memetakan itu Pak dari si safety-nya? Kalau dari perjalanan seperti apa, kami nanti harus menerima informasi dari drivernya terlebih dahulu, itu pertama. Yang kedua, nanti kami akan coba turun sendiri, mengecek di lapangan rutenya akan seperti apa. Jadi kami akan lakukan namanya road hazard mapping. Risiko-risiko, potensi risiko yang ada sepanjang perjalanan dari Jakarta, dari katakanlah bahkan dari Cengkareng, dari bandara sampai ke Bali, balik lagi ke Cengkareng, rutenya seperti itu, seperti apa nanti akan kami petakan lebih lanjut. Seperti itu, Pak. Oke, cukup. Ada tambahan, Pak? Mungkin dari kami kan juga istilahnya ada kontribusi dari dokter ya. Jadi nanti setiap perjalanan dari trip mungkin dari Jakarta ke Bali, itu kan nanti tiap daerah kan ada istilahnya pemeriksaan buat pengemudi. Jadi untuk kesehatan sendiri dari pengemudinya juga lebih istilahnya terdeteksi ya. Apakah pengemudi itu layak untuk melanjutkan perjalanan atau dia harus diganti dengan pengemudi yang lain. Itu yang jadi kan. Artinya tidak hanya cukup kompeten, jadi sisi medisnya juga dipertimbangkan. Betul. Jadi kondisi fisik dari sama kesehatan dari pengemudi itu kita pertimbangkan juga jadi untuk perjalanan dari Jakarta ke Bali itu aja. Oke, cukup. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih Pak. Sama-sama. Founder dari Bali Royal. Saya tadi seperti saya katakan, saya bukan founder awalnya. Saya adalah sebagai seorang playmaker. Playmaker yang bagaimana kita menciptakan sebuah karya yang bisa diterima oleh masyarakat. Masalah saya founder atau tidak itu belakangan, belum sampai ke sana. Walaupun kita founder, kita tidak boleh mengakui saya founder. Karena apa? Untuk mendapatkan sebuah karya kita harus bisa merakit, mengetahui kondisi seperti apa. Kita tidak bisa bilang saya katakan saya bukan jangan seperti yang dikatakan pengusaha-pengusaha muda yang dari mana mereka tiba-tiba bisa membesar tanpa adanya semua pelanggan. Jadi kalau untuk usaha jangan kita bicara kita sama sebagai pelaku usaha.
mungkin bisa diceritakan lagi program dari Pak yang ini kita punya transportasi Pak. Saya berkiprah transportasi itu di mana awalnya saya sebagai masalah itu kalau Pak itu saya di era tahun 92. Saya berkiprah memutuskan menjadi seorang maklar. Gimana? Kenapa saya mau jadi maklar? Karena saya tidak punya perusahaan. Saya tidak punya namanya armada. Tetapi saya memiliki sebuah hobi. Itu hobi di dalam bus otomotif. Mau nggak mau lah kita punya keinginan tersalurkan dengan cara jadi maklar. Maklar itu bisa berinteraksi dengan pengusaha yang pemilik bus ataupun dengan klien. Tapi juga kita harus tahu, belum tentu semua klien tahu siapa yang punya bus. Pada tahun 90-an itu sangat jarang sekali yang punya bus. Nah, kalau kita katakan seperti perusahaan otomotif atau transport yang lebih dulu yang sangat besar, maka mungkin punya armada yang banyak. Tetapi ketika orang punya banyak, tapi yang sewanya lebih banyak, dia juga tidak bisa menerima semua ordernya. Mau nggak mau kan yang namanya maklar dibutuhkan untuk menyambungkan si pemakai jasa dengan pengusaha. Karena pengusaha juga demikian, kita tidak tahu pelanggannya siapa. Seperti itu asalnya. Kemudian pastinya PWI Transport ini jalan sejak 96 kan? PWI baru didedikasikan itu tahun 2019 lah kita. Itu baru dibentuk karena sesuai dengan arahan dari kementerian bahwa pengusaha Biro Jasa Wisata harus memisahkan diri dengan transportation karena untuk menghindarkan pengenaan pajak dan lebih fokus kepada bidangnya masing-masing karena transport itu sangat luas. Berarti secara bisnis model apakah berbeda dengan perusahaan sebelumnya? Model sih sama ya, cuman mereka berbeda divisi pengembangannya, divisi mencari nafkahnya itu berbeda. Kalau namanya Biro Jasa Wisata adalah mengatur seseorang mengemas sebuah paket untuk mereka berwisata. Itu lebih dominan ke jasa perjalanan wisata. Tapi kalau kita kan lebih ke jasa angkutan orang. Jadi angkutan orang dengan pariwisata itu memang sekilas dekat ya, tetapi substansinya itu beda. Kementeriannya beda kan, pariwisata dengan Kementerian Perhubungan. Jadi kita harus punya badan hukum atau kementerian bertanggung jawab itu di masing-masing. Wisata ke pariwisata, transportasi ke perhubungan. Dengan target market spesifik turis asing ya untuk kita sebenarnya hidup di Indonesia itu harus semua kita layani. Tetapi oleh karena kita juga mempunyai satu sikap dan satu kualitas mobil kita. Karena mobil kita lebih baik kita ambil sektornya internasional karena itu yang tidak dilirik bersama banyak pengusaha. Nah, kenapa kita masih mengambil bersaing dengan naga-naga yang sudah ada? Ya kita akan ambil dengan naga, kita akan bikin jadilah kita naga yang baru. Gitu loh. Naga di bagian kita sendiri. Nah, seperti di pariwisata. Mungkin Pak Safir atau Pak Garis sudah tahu saya siapa. Gitu. Karena apa? Karena substansi angkutan saya berbeda dengan pariwisata lain. Kembali soal Bali Royal ini pengembangan ini sejak kapan ini sudah kita lakukan 5 tahun yang lalu. Perencanaan saat itu masih sama-sama tapi lama-kelamaan kita melihat potensi yang ada di mana banyak turis-turis mancanegara yang mempergunakan dengan kondisi yang sebenarnya tidak internasional. Jadi makanya saya lebih mempercepat, lebih menciptakan Bali Royal apa untuk mereka nikmati. Kenyamanan itu. Kenapa? Kenyamanan. Ya, kita mengusung kenyamanan, safety, bukan hanya nyaman Safety ya. juga. Nyaman itu luas. Ya, ditambah lagi dengan clean, kebersihan. Karena orang kalau bersih itu pasti akan tertarik, Pak. Harganya itu berapa akan dibayar. Jadi konsep saya adalah sebenarnya pengalaman yang ada kita kembangkan yuk menjadi sebuah transportasi moda yang bisa mengangkat nama pariwisata dan akhirnya berujung kepada pemerintah Indonesia. Oke, setelah pertemuan ini langkah konkret selanjutnya dari tim dari Pak Abu, saya harus bisa merangkulkan program ini sampai untuk persiapan launching di Agustus 2023.
Tapi kita tidak tahu kendala yang terjadi apa, karena kita harus berbicara dengan institusi lain, institusi pemerintah, dan juga yang terkaitnya lainnya lagi setelah acara saat ini. Kalau saat ini kan kita dibutuhkan kepada investor, lebih itu kepada investor, biar investor tahu bahwa ini program seperti ini. Karena terus terang aja hal ini, pendanaan ini yang cukup menjadi sebuah problem nantinya. Karena pendanaan ini yang kita lihat kita saat ini sebelum terbentuk saja sudah menghabiskan uang 150 juta. Pesawat udah pasti. Respon dari investor dari berapa? Karena investor baru dibuka saat ini. Jadi belum dibuka pada saat itu karena kita membicarakan pembentukannya dulu. Mau kemana arahnya Bali Royal? Nah, nanti kalau setelah ini sudah hari ini, kita kan mungkin sudah ada beberapa orang yang ngintip acara kita dari mulut ke mulut, oh ternyata program ini diterima atau bagus, ya mungkin akan menaikkan taraf dia berlanjutkan ke sesi investor. Karena semua tidak bisa simsalabim, harus step by step, anak tangga kita harus tidak bisa mengatakan simsalabim. Berbeda kalau saya seorang anak konglomerat. Saya mau apa hari ini bisa terlaksana besoknya. Dasarnya adalah hati, pikiran, ucapan. Ya, untuk mengembangkan Bali Royal ini kan tidak sendiri Pak, juga menggunakan beberapa partner, termasuk KIFU yang konsen di sisi safety. Selain KIFU Pak, menggandeng siapa saja? Ya, KIFU itu kan di sektor pengemudi. Tadi saya sebutkan juga saya menggandeng seorang dokter ahlinya yang akan membantu ke Akademi Pemudi nantinya. Akademi tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya dia ada komponen baru yang lain seperti perawatan kesehatan sebagai kalender kerjanya dia nanti. Pendidikan kepada pengemudi, apa yang harus diberikan. Pengemudi yang saat ini belum tentu bisa menerima dengan sistem kita, tapi kita harus bisa menerapkan pengemudi, mau nggak mau mereka harus ikuti tren kita. Nggak bisa mereka bilang, oh saya ikut tren lama, nggak bisa. Karena saya seperti sekarang ini, saya lulusan 86, tapi kita bagaimana kita bisa bermain di sektor teknologi canggih. Nggak bisa kita hanya mengandalkan, oh saya hanya lulusan lama. Nggak bisa, kita harus berusaha. Belum tentu yang namanya S2 bisa mengalahkan seorang SMA dengan catatan pengalaman. Ini yang dimaksud dari Pak Aping langsung dari berbasis digital itu ya Pak? Ya, kita harus mulai dari bawah. Tadinya kan umumnya kan saya belum digital. Saat ini saya sudah menghandle tamu Eropa kok, tapi secara manual. Dalam bulan Juli kemarin saya menerima grup Eropa itu sebanyak 8 grup Eropa menuju Bali. Lanjut ditambah dengan bulan September. September itu yang paling dahsyat 12 grup. Dan sampai hari ini saya armada saya masih melayani sampai ke sana. Sampai ada kemarin ada tim 4 grup dan nanti tanggal 12 akan berangkat lagi dan tanggal 19 akan disusul lagi keberangkatan lagi. Nah, dengan adanya sebuah moda transportasi Jawa Bali ini secara manual itu sudah berani kita menguatkan untuk Bali Royal. Kenapa tidak bisa? Hanya implementasi ini adalah dukungan dari semua stakeholder, dukungan dari para government dan juga para pelaku-pelaku daerah nantinya. Kita berharap kita mau mengangkat semua unsur kepariwisataan dan sampai menyentuh hati UMKM yang kita harus nafkahi juga. Karena tidak berpikir untuk satu sektor saja. Stakeholder kita banyak dibantu oleh tim KIFU sebagai Akademi Pengemudi, ditambah lagi dengan tim dokter yang akan setia menemani keberangkatan pengemudi, memeriksa kesehatan pengemudi. Dan mungkin ada lagi yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang merupakan satu kesatuan stakeholder. Yang paling penting lagi adalah didukung oleh basis teknologi yang tadi disebutkan ekosistem dan lain-lain sebagainya. Yang tadi disebutnya ekosistem terintegrasi dengan aplikasi ya. Itulah harapan saya. Mari kita sama-sama jadikan aplikasi ini sebuah pionir buat bangsa dan negara ini. Terakhir Pak, tadi kan disebutkan juga bahwasanya Indonesia masih termasuk kunjungan wisata asing di antara negara Asia masih kecil ya, timbang Thailand atau Malaysia gitu.
apakah nanti setelah Bali Royal ini punya target tertentu untuk berkontribusi dari sisi penyiaran wisata? Sudah pasti, kita akan bersaing dengan negara lain. Kita adalah Indonesia, jadi kita harus bisa memajukan pariwisata Indonesia, khususnya Jawa Bali. Dan bukan hanya Bali saja, mungkin setelah Bali kita bisa berintegrasi lagi dengan wilayah lain, misalkan Banda Aceh, Jakarta. Itu kan bisa melewati darat. Jadi bukan hanya untuk Jawa Bali saja. Nantinya kita akan terkoneksi, mungkin seluruh jangkauan yang bisa kita lalui dengan hutan darat kita akan lalui.